Langsung ya gue nanya dong, lu malam kenapa pada jauhin gue? Gue punya salah apa? Gue bilang gitu kan. Kata mereka, jujur, kata yang lagi ngisi nih, dia mungkin gue malam ngeliat cewek di belakang lu berdarah-darah mulutnya. Dia ngeliatin ke arah perut gue, makanya gue takut deket sama lu. Selama gue orientasi, gue nggak pernah lihat nih orang kata gitu kan. Nah itu kejadian sama, ada pasien yang mencet bel. Pasien mencet bel, kata dia aja yang nyamperin. Pas dia nyamperin, nggak sampai setengah jam kok kata dia. Keluarga pasien lari, ngomong si pasiennya tuh sesak parah tiba-tiba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Kisah Tengah Malam bareng gue, Saputro Kristiansyah. Dan seperti biasa nih, hari ini gue udah menghadirkan narasumber yang bakal menceritakan pengalaman horornya saat menjadi perawat di salah satu rumah sakit di daerah Cirebon. Kita kenalan dulu, sebelah gue ada Bang Alvan. Halo Bang. Halo Bang. Sehat Bang? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Sebelumnya thank you banget nih Bang, udah mau ngeluangin waktu lah datang ke studio KTM nih Bang ya. Nah Bang, lu kan perawat nih Bang ya, di daerah rumah sakit daerah Cirebon nih Bang ya. Untuk kejadiannya ini di rumah sakit daerah Kuningan Bang. Kuningan sama Cirebon beda? Dia beda. Oh beda ya? Dia dekat sih, cuman beda itu kabupaten yang beda. Oh beda ya? Gue baru tahu tuh. Beda. Terus gue baru tahu sumpah. Gue kira Kuningan itu di Cirebon. Enggak, Kuningan, Cirebon. Oh, mereka cuma emang berdekatan sih. Oh, ya kayak ya Tangerang Jakarta lah ya kan. Bener sih. Kayak gitu. Kayak ibaratnya Soekarno Hatta ada di Tangerang apa Jakarta nih. Nah, itu berarti kayak gitu, perdebatannya gitu kan. Iya, benar. Tuh. Serius gue baru tahu nih Bang. Gue baru tahu kalau Kuningan sama Cirebon tuh beda, serius. Oke. Berarti lo orang asli sana nih ya? Gue asli Kuningan. Oke. Nah, itu lo kerja di sana berapa bulan, Bang? Gue di sana tuh itu pada zaman gue lagi ngambil profesi ya. Jadi profesi itu gue 1 tahun full di rumah sakit, cuman pindah-pindah stase lah. Jadi selama 1 tahun full tuh gue lagi ngambil profesi, jadi 1 tahun tuh full di rumah sakit. Cuman ya kadang di rumah sakit, 2 bulan di rumah sakit ntar 2 bulan, ya tergantung stasenya gimana. Oh iya. Nah gitu. Yang di rumah sakit yang lu mau ceritain nih, ini berapa bulan Bang? Sekitar 3 bulanan sih. Oke, 3 bulan. Berarti abis 3 bulan pindah lagi? Iya. Oke. Nah berarti lu di sana perawat nih Bang ya? Iya, gue sana perawat. Oke, perawat. Nah, kan gue agak mau nanya dikit-dikit nih Bang. Gue kan nggak tahu ya perawat. Kalau perawat itu kerjanya ngapain sih Bang? Sebenarnya simpelnya kita ngasih asuhan ke pasien ya. Kayak kita harus ngecek kondisi terbaru pasien, terus ya ntar kita kolaborasi sama dokter. Kolaborasi sama dokter. Ya, jadi untuk dokter itu bagian diagnostik sama untuk medisnya. Kalau kita perawat tuh lebih ke kebutuhan dasar manusianya. Ibaratnya gitu. Pasien butuh apa? Nah, kayak demam, gak nyaman, berarti kita harus turunin demamnya itu dengan kayak kompres, kayak gitu. Iya. Kita lupa non farmakologinya lah. Berarti lu sekitar 3 bulan di sana ya? Iya. Gak lama-lama banget ya? 3 bulan doang, cuman banyak nih kejadian horor yang lu alami di sana. Ya, lumayan sampai ke bawah ke kosan tuh. Oke. Kosannya dekat di situ? Dekat ya, 10 menitan lah naik motor tuh. Berarti ini ada kejadian saat di kosan juga? Iya, jadi ya kata teman gue sih ikut katanya dari rumah sakit ke kosan. Dari rumah sakit. Berarti kosannya aman ya, nggak ada apa-apa ya? Nggak ada, aman. Emang gara-gara ngikut dari rumah sakit aja? Nah, iya. Oke deh. Oke Bang, untuk cerita lengkapnya kita tahan dulu nih Bang. Oke, bagi kalian yang penasaran sama ceritanya Bang Alvan, bisa simak terus video ini dari awal sampai habis. Dan bagi kalian yang mau jadi narasumber juga di channel Kisah Tengah Malam, bisa langsung klik link yang ada di deskripsi di bawah ini. Dan bagi kalian yang lagi nonton tapi belum subscribe, langsung aja klik tombol subscribe. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasi, biar nggak ketinggalan video terbaru dari kita. Oke Bang Alvan, langsung aja nih, kita mulai ceritanya. Kisah Tengah Malam, dimulai. Jadi gini, ini awalnya itu sekitar tahun 2019-2020 lah. Sekitar tahun segituan gue ngambil profesi keperawatan. Jadi sekolah perawatan itu kan ada yang 3 tahun, ada yang 4 tahun. Kalau yang 4 tahun itu kita harus ngambil profesi 1 tahun lagi. Nah, yang 1 tahun ini kita full di rumah sakit. Paling kita ke kampus tuh dalam sebulan tuh paling seminggu doang di kampus. Sisanya di lapangan. Nah, ini kejadiannya di salah satu rumah sakit di daerah Kuningan. Gue praktek di situ di ruang rawat inap penyakit dalam.
Jadi biasa dinas kita dibagi 3, pagi-pagi, sore-sore, malam-malam. Nah pada dinas biasa kita dinas pagi sih aman. Dinas pagi ya lancar seperti biasa lah. Gue dinas gak ada gangguan apa-apa. Nah dinas sore pertama gue aman. Dinas sore yang kedua itu ada kejadian. Jadi sekitar jam 8 malam itu pasien ada yang meninggal. Pasien ada yang meninggal ya. Oke, di situ gue bantu untuk ngerapin pasiennya kan, kita buat ngikat pasiennya gitu. Jadi kita bantulah dirapi-rapi pasien sebelum dipindahin ke ruang mayat, ke kamar jenazah. Ya udah selesai itu jam 9, jam setengah 10 gue operansip lah sama dinas malam. Gue operin kondisi pasiennya ada berapa, gue operin semua. Kondisi pasiennya gimana. Nah setelah gue operin, oke gue pulang kan. Gue pulang aman-aman aja bang sebenarnya dinas siang itu. Kan pas gue pulang, nyampe lah gue ke kosan gue nih. Kosan gue kan itu 2 lantai. Yeah. Lantai 1 itu kantin, catering. Lantai 2-nya itu baru kamar-kamar kosan. Nah jam 9 tuh banyak lah anak-anak kosan gue masih pada nongkrong gitu di depan kamar gitu. Jadi di depan kamar mereka masing-masing lah. Jadi kosan gue tuh kehitung anak-anak kosannya akur. Jadi walaupun kita beda kampus nih, kadang kita nongkrong di satu kamar bareng-bareng kayak gitu akur. Jadi emang kita nongkrong bareng terus. Nah di kosan gue ini ada satu anak yang katanya sih dia punya kemampuan buat hal-hal kayak gitulah. Indigo lah gitu. Mungkin indigo ya dia bilangnya gitu. Gue anak-anak lagi pada nongkrong lah di kamar dia. Gue lewat kamarnya kebuka kan. Kebetulan kamar gue sama kamar dia tuh cuman beda kehalangan satu kamar doang. Jadi kamar dia, kamar satu lagi kamar gue. Kalangan satu kamar. Pada nongkrong gue lagi pada ngapain? Nongkrong bang biasa. Nah si anak yang indigo ini dia nyeletuk. Lu balik sama siapa bang? Kata gue, ya sendiri lah, gue sama siapa lagi balik? Yakin sendiri, bilang gitu. Kata gue sendiri, emang kenapa? Ntar juga lu tahu. Dia cuma bilang gitu ya. Gue nggak notice apaan sih nih anak gitu kan. Ya udah gue biasa makan istirahat. Nah gue mau tidur lah karena tadinya gue mau tidur cepet kan. Terus gue bilang, kok gue nggak bisa tidur ya? Gue bilang sambil main game lah gue. Coba biar ketiduran atau nonton YouTube. Karena tuh gue besoknya kan dinas malam juga. Gue bilang jadi ya udah santai lah gitu. Jadi berarti gitu gue kalau tidur malam pun ya udahlah aman-aman aja karena besok dinas malam gue gitu kan, nggak harus bangun pagi-pagi banget. Nah sampai gue ketiduran gue atau jam berapa gue ketiduran. Nah gue itu orang yang tidur nggak bisa dengan lampu gelap bang. Oh harus nyala? Iya gue lampu harus terang. Kalau harus keadaan lampu nyala, gue nggak bisa tidur lampu dimatiin tuh gue nggak bisa. Lampu harus nyala. Jadi lampu kamar gue nyala. Nah itu gue baru mau tidur, baru ya mungkin pas masa ketiduran, lu kayak suara apa token listrik ngejetrek, stuck gitu. Gue bangun kan, lampu gue mati, kamar gue mati. Cuman gue ngeliat di depan kamar gue masih terang. Jadi kosan gue ini tokennya cuma satu token listrik gitu. Iya. Jadi kalau mati satu ya mati semua dong mati harusnya. Kan gue ngeliat di depan kamar gue kok masih terang gitu karena lampu-lampunya tembus lewat langit-langit kan. Gue mungkin mikir lampu gue konslet atau mungkin udah waktu ganti kali ya. Ya gue bangun lah, gue ngomong gue nyamper anak-anak dulu masih pada nongkrong, masih pada main game. Gue bilang antar gue yuk ke depan beli ini, kata gue beli lampu. Kata jam segini warung mana masih buka. Mereka bilang gitu, emang udah malam juga. Ya gue bilang ya di pasar kayak kan kosan gue tuh, jadi kosan gue turun nggak berapa lama itu pasar ada rumah sakit juga tuh. Rumah sakit pasar tuh dekat gitu. Nah pasar situ ya kadang 24 jam tuh buka ya. Kayak gue sering nyari makan kayak jam 12 malam, jam 1 malam sering nyari makan di situ. Nah atau gue ya nyari aja di pasar, siapa tahu udah ada yang buka. Gue bilang tukang lampu. Terus kata teman gue yang indigo ini bilang, ini gue ada stok lampu katanya. Kalau lu mau pakai aja katanya. Ya udah kata gue, tapi kan ini tinggi nih gue bilang buat ganti lampu. Bantuin ya gue bilang, ntar gue naik di pundak lo atau lu naik di pundak gue deh gue bilang. Ya udah, akhirnya gue ambil lampu dari kamar dia, berdua sama dia ke kamar gue nih. Kamar gue kan ada lampu gelap. Tiba-tiba pas gue baru nyampe, nyala lagi. Langsung nyala lagi. Gue mikir lampu gue konslet kali ya gue bilang gitu. Terus kata temen gue, lu mau tidur di sini aja kata. Ya gue tidur di sini aja, ngapain lagi? Gue bilang di kamar juga ramai banyak anak-anak. Tidur di kamar gue aja. Nggak rame gue bilang. Dia kayak nyuruh gue untuk nginep di kamar dia gitu. Gue bilang gak usah, rame gue bilang gitu. Ya udah gue tidur lagi. Gue tidur
pas gue lagi tidur, udah ketiduran gue lampu biasa. Tiba-tiba kaki gue kayak ada yang gini, ada kayak gitu. Digelitikin. Iya kayak digelitikin gitu. Iya. Kata gue, anak-anak iseng nih ke gue nih, karena gue mau nggak ikut mabar apa gimana ya. Pas gue bangun, gelap lagi kamar gue bang. Mati lagi. Mati lagi. Kamar gue mati, tapi kan kamar gue tuh ada langit-langitnya ya, kayak buat sirkulasi angin gitulah. Lampu dari luar tembus ke dalam kan, keluar masih maksudnya terangnya kelihatan gitu. Iya. Jadi kamar gue gelapnya nggak gelap full, nggak gelap gulita banget. Jadi kayak masih ada remang-remang gitu kan, karena lampu dari luar tuh. Gue ngeliat di depan pintu kamar gue itu makhluk sosok tinggi hitam itu, tingginya sepintu kosan gue. Di situ gue refleks langsung teriak bang. Gue langsung teriak karena gue kaget, kayak apaan gitu kan. Gue kaget bangun tidur ngeliat kayak gitu, gue teriak. Nah anak-anak kosan gue datang semua ke situ. Nah kosan gue ini kosan yang ibaratnya campur cewek cowok lah. Jadi nggak khusus cowok nggak khusus cewek, kita campur. Nah ada satu anak cewek yang juga ikut di situ. Karena gue teriak kan heboh lah. Nah dia baru masuk kamar gue, itu dia langsung baru masuk sebentar langsung keluar dia. Cewek ini langsung lari dia ke kamarnya. Terus anak-anak langsung ramai, kenapa gitu. Kata gue nggak apa-apa, gue nginep di kamar lu aja deh, gue bilang gitu ke teman gue yang ngawarin gue nginep tuh. Ya udah tidur di kamar gue aja. Gue tidur di kamar dia. Udah lah, gue bilang, gue cerita ke dia, gue tadi di kamar gue ngeliat orang tinggi hitam. Gue nggak tahu sih hitam atau enggak, karena ya lumayan gelap kan kamar gue, lampu mati. Gue bilang gitu. Udah nggak usah dipikirin, itu mana ada yang ngikut kali tadi pas lu balik. Dia tetap ngomong kayak gitu temen gue. Ada yang ngikut kali itu balik. Oh ya udah, gue bilang udahlah, gue balik tidur. Nah besoknya gue dinas malam kan. Besok dinas malam tuh malam itu tiba-tiba gue dinas tuh bertiga bang. Gue sama temen gue 2 orang cewek. Nah teman gue yang cewek ini dia lagi kondisi lagi ngisi. Gue bertiga kan, gue cowok sendiri, yang 2 cewek. Terus ada senior gue juga lah gitu. Nah itu tuh gue sama mereka berdua tuh dekat banget. Ibaratnya udah kayak saudara lah gitu. Apa-apa kita sering bercanda bareng. Pada malam itu tiba-tiba mereka bilang, yang lagi ngisi ngomong gini, lu jangan deket-deket gue dulu deh. Bilang, kenapa deh teh? Udah gak apa-apa, lu agak jauh sama gue, jangan deket-deket, gue gak nyaman deket lu. Gue bilang, kenapa nih orang, gue bikin salah apa gimana ya? Karena waktu itu gue terfokus mau dinas, ya udah gue dinas aja dulu lah gitu. Ya udah gue dinas biasa. Terus teman gue satu tuh ngomong, lu ntar tindakan sendiri ya, kalau ada apa-apa kita yang berdua. Jadi mereka nggak mau tindakan bareng gue. Kata gue kayak ngerasa aneh dong, kenapa nih orang gitu kan. Oh ya udah, gue bilang apa-apa, gue nurut aja. Gue mikir kayak gue bikin salah apa gimana nih. Jadi kayak mereka kayak ngejauhin gue, kayak jaga jarak. Kata mereka, ntar aja besok ngobrolnya, kata mereka ngomong gitu. Oh ya udah, gue bilang. Ya udah, gue biasa. Terus ada mencet bel lah, pasien mencet bel, gue samperin. Gue samperin ke situ. Gue tanya dong, kenapa pak? Apa yang dibutuhin? Gue bilang gitu. Pasiennya ngeliat gue sebentar, terus dia, nggak apa-apa mas. Wajah langsung pucat, langsung kayak keringetan bang, kayak takut gitu. Iya kayak takut. Nggak apa-apa mas, kata. Kenapa pak? Gue nggak apa-apa dia. Ya gue ngeliat pasien lagi sakit, ya otomatis kan kayak dia wajah keringetan kayak gitu, gue khawatir juga ya. Kenapa pak? Udah nggak apa-apa mas, nggak apa-apa. Udah nggak apa-apa, kata dia. Kayak soalnya nyuruh gue ngejauh gitu kayak. Dari gesturnya tuh dia nggak mau gue deketin. Oh ya udah pak, ya kalau ada apa-apa pencet bel lagi aja ya. Keluarganya pun sama ngeliatin gue kayak orang yang takut. Oh, ada yang keluarga yang nginep tuh ada? Iya, keluarga pasien yang nginep tuh kayak ngeliat gue kayak yang takut. Terus tau gue, kenapa nih keluarga pasien ya? Ya gue kan nggak ngerasa kayak ada yang aneh sama badan gue, kayak biasa aja gitu kan. Nah, udah gue balik. Mereka nanya, kenapa? Nggak tahu. Gue samperin, mereka bilang sih nggak apa-apa. Gue bilang gitu. Ya udahlah, udah jam 1-an nih, gue bilang gue mau istirahat dulu ya gantian. Apa mau kalian duluan? Gue bilang gitu. Nggak usah, lu duluan aja. Terus kata mereka, kata gue mau nitip nggak? Mereka nggak usah, katanya, lu aja duluan. Udah gue keluar lah dari ruang rawat inap kan. Gue keluar jalan. Nah di rumah sakit ini tuh ada kantinnya, ada yang di belakang sama yang di depan, yang di pinggir jalan. Ada 2 kantin. Bukan, sebenarnya di depan bukan kantin sih, kayak pedagang asal warung biasa gitu, ya warkop gitu. Nah tapi dia juga ada kantin nih di belakang, di parkiran motor. Parkiran motor mobil itu ada kantin. Itu juga buka sampai malam.
Nah, gue lagi jalan mau ke kantin belakang nih bang. Kenapa kan paling dekat ke situ gitu. Kalau ke depan lumayan agak jauh kan. Gue lagi jalan mau ke kantin belakang. Gue ngedenger suara cewek lagi bersenandung kayak kayak gitu. Iya. Gue berhenti dong kata gue. Ini suara dari mana nih? Gue ngerasa ngedenger suara itu jelas banget. Dan itu gue keluar sendirian. Gue gak sama siapa-siapa. Suara dari mana nih? Ah udahlah, gue cuekin aja gitu kan. Gue jalan, nyampe lagi ke warung yang di kantin belakang ini. Gue pengen pesen kopi kan. Itu pas gue datang langsung, bu kopi, gue bilang itu. Yang dagangnya ngeliat gue diam dulu sebentar, dia langsung bilang kayak nggak ada mas air panasnya. Tuh gue lah, dia kayak nggak mau gue beli di situ, kayak udah dari cara dia ngomong tuh kayak yang mau ngusir. Cuma mungkin dia ngusir juga nggak enak gitu kan. Gue pelanggan kan, nggak ada mas katanya air panasnya. Ya udah mie, gue bilang itu mie deh bu nggak apa-apa. Kata dia gasnya habis mas. Waduh, saya belum sempat beli. Belinya ke depan aja dia bilang gitu. Ya gue coba ke warung sampingnya dong. Warung yang sampingnya pun sama. Nolak kayak semua. Nolak. Kata gue ini orang kenapa pada nolak gue ya, gue bilang kan aneh gitu bang. Maksudnya kemarin gue biasa aja gitu kan. Ya udah, gue cobalah ke warung depan gitu kan, ke warung depan. Nah di depan itu banyak tukang martabak, kayak tukangnya gitu pedagang martabak yang gorengan kayak gitu. Gue lewat situ karena gue nyari tempat buat ngopi, buat ngerokok juga kan. Itu orang tukang martabak, orang itu pada ngeliatin gue. Mereka ngeliatin gue kayak bener-bener ngeliatnya bener-bener kayak gini. Sampai apa ya, kayak gue jalan tuh dari gue awal datang sampai gue ngelewatin mereka tuh ngeliatin bener kayak gitu. Sampai nengok gitu. Iya sampai nengok gitu ngeliat gue. Gue pengen nanya juga kayak ini orang kenapa gitu. Gue gak kenal juga kan, maksudnya nanya lu kenapa liatin gue, kayak soal gue ngajak ribut kan. Nah di situ ada satu warkop. Warkopnya dekat pasar lah. Dekat pasar. Warkop itu dia bukan pasar, itu nyebutnya itu terminal mobil angkot. Nah, banyak parkir di situ. Iya banyak mobil angkot. Yang kalau kita pengen nyari angkot sih kayak situ lah gitu. Terminal mobil angkot itu ada warkop. Nah zaman kan malam tuh jam 1 angkotnya nggak ada. Gitu. Jadi sendiri. Gue datang ke situ. Gue mesen pak kopi dong, gue bilang gitu kan, sama rokok setengah. Bapaknya diem ngeliatin gue dari atas ke bawah. Terus dia bilang gini, kalau punya peliharaan jangan dibawa ke sini deh. Itu gue kayak ngerasa peliharaan apa gitu. Gue sendiri bingung kayak peliharaan apaan nih gitu kan. Peliharaan apa ya pak? Itu ada cewek di belakang kamu ngikutin kamu. Itu langsung diem. Gue mastiin dong, ngecek ke belakang dong. Gak ada. Gak ngeliat. Gue gak ngeliat. Ketuanya orang salah lihat apa gimana. Ya udah pak gue pesan kopi deh, gue bilang good day 1, gue bilang tuh kan bikinin. Gue kan pesan 1 dan itu cuma 1 customer gue doang. Dia bikin good day 1 sama kopi hitam 1 disimpan di samping gelas gue. Itu gue nggak mau nyokom kayak ini buat siapa pak, gue ngomong gitu. Gue cuma mungkin buat bapaknya kali ya. Udah gue ngopi ambil rokok biasa, ngopi udah selesai. Itu gue bayar kan, pak berapa, gue bilang kopi sama rokoknya. Udah nggak usah bayar deh. Dia nolak. Kata dia bilang kenapa pak, gue bilang gue bayar. Gue bilang gue ada duitnya, kenapa? Gue nggak usah bayar, katanya apa tuh. Ya udah deh, besok aja deh, gue bilang gitu ya. Gue mau cabut, itu kopinya 1 lagi habisin. Disuruh habisin? Iya, kopi hitam kata gue. Lah saya kan nggak pesan, udah habisin aja. Nah, cobain kopinya. Pas gue cobain, gue teguk, itu kopinya udah dingin sih bang. Gue teguk, itu gue berasa bukan kayak minum kopi. Gue kayak berasa minum air biasa, air putih. Plain aja itu, nggak ada. Plain, cuman kayak air putih warna hitam aja itu. Baunya biasa, nggak ada bau kopinya pun. Gue pas nih, langsung ke atas kopinya langsung not. Mungkin dia ngeliat gue minum gitu ya. Bilang kayak gimana rasanya? Terus nanya gitu. Itu gue rasanya sih kayak air putih apa? Ya itu rasanya udah dihabisin semua sama ngikut sama kamu. Waduh, bang ngomong gitu dia. Iya dia ngomong gitu kayak, tuh apaan sih pak? Tuh gue pengen balik ke rumah sakit nih. Gue bilang jangan ngomong nakut-nakutin. Ya udah ntar juga kamu tahu. Dia bilang gitu. Ya udah balik lagi ke rumah sakit. Ya itu setiap pasien yang pengen gue periksa dia nggak mau. Waduh, tolak semua. Nih gue ditolak. Atau gue ada apa nih ya? Ya akhirnya satu malam itu ya udah gue dinas seperti biasa. Ya akhirnya gue lebih kayak nggak kerja bang. Gue dinas tuh jadi ada pasien yang mencet bel. Gue sama teman gue disuruh nih, lu samperin tuh. Gue samperin, kenapa pak? Nggak apa-apa mas. Ada perawat yang ceweknya nggak? Ada perawat yang lain nggak? Gitu. Iya. Jadi kayak nggak mau sama gue gitu tuh. Ngapain orang?
Ya udah selesai. Akhirnya gue kasih ke teman-teman gue lah, kayak udah malu aja gue samperin, tadi nggak apa-apa mulu gue bilang gitu kan. Padahal impulsa mereka macet lah apa gitu kan. Paginya ya gue pulang dinas, gue sarapan dulu di depan rumah sakit sama teman gue yang satu sip itu. Pas pagi mereka mulai biasa lagi deket lagi sama gue ngobrol santai. Langsung ya gue nanya dong, lu malam kenapa pada jauhin gue punya salah apa, gue bilang gitu kan. Kata mereka jujur, kata yang lagi ngisi nih, dia mungkin gue malam ngeliat cewek di belakang lu berdarah-darah mulutnya, dia ngeliatin ke arah perut gue, makanya gue takut deket sama lu. Dan ya gue mungkin orang lain juga ngeliat kayak gitu. Emang lu gak ngerasa? Lu gak nge? Kagak, gue nggak sama sekali, gue bilang tuh. Ya udah katanya, ya mungkin kita yang mungkin halusinasi, salah lihat lah. Cuman kalau salah lihat harusnya gue sendiri dong, ini banyak gitu. Gue yang nggak lihat. Ya udah gue balik, gue pulang lah ke kos kan. Gue pulang ke kos. Anak-anak masih pada sekolah lah. Gue tidur, gue biasa tidur aman. Nah itu sore gue kebangun gara-gara temen gue yang cewek. Ingat kan temen gue yang cewek yang pas gue teriak dia ke kosan, gue baru masuk kamar gue langsung cabut lagi. Iya. Jadi kamarnya itu paling pojok. Dia pojok, gue kamar pojok sini, dia paling pojok sana. Oh, ujung-ujung nih. Ya, perbedaannya sekitar 6 kameran lah, 6 ke 7 kameran. Dia teriak sore-sore, Bang. Dia teriak, "Wah!" gitu. Ya, gue kebangun, anak-anak pada rame. Ada apa nih? Gue langsung keluar kamar dong. Ada apa? Itu katanya itu bocah teriak katanya. Gue samperin lah ke situ. Dia lagi kesurupan. Oh, kesurupan dia. Okay. Oh, ketawa, nangis kayak itu ketawa, ya, terus nangis lagi. Terus ya, itu kata teman gue, ada kata gue, teman gue yang katanya dia bisa ya, sama dia coba dibaca-bacain doang kayak gitu, sembuh lah, normal lagi. Kita tanya dong, lu kenapa bisa kayak gini gitu, awalnya gimana? Jadi kata dia pulang sekolah, selesai sekolah dia mau mandi, selesai mandi, dia ganti baju lah kan, jadi posisinya dia ganti baju kan ngadep ke lemari kan. Nah lemari dia itu berhadap-hadapan sama pintu. Oh iya. Nah pintu, dia tuh ngadep ke lemari gitu. Berarti dia ngebelakangin pintu. Ngebelakangin pintu. Tapi itu kejadian sore bang, nggak malam. Nah dia ganti baju, selesai ganti baju dia ngebalik arah kan, ke arah pintu. Dia ngeliat cewek mulai berdarah-darah, gini, nyamperin dia pengen nyekek seret gitu. Makanya dia langsung teriak. Habis itu kata dia, pas aku teriak aku nggak inget apa-apa, pingsan gitu, pingsan dia ngerasanya pingsan. Terus ya teman gue yang ngerti bilang, lu sih bawa teman dari rumah sakit tuh, apaan sih, gue nggak tahu apa-apa gitu kan. Terus ya dia ngomong, udah deh, ada kejadian apa lu selama di rumah sakit? Dia nanya gitu. Ya gue ceritain aja kan kejadian gue yang di rumah sakit. Biasa gue dinas, kata ada pasien apa kayak katanya. Tuh ya ada pasien yang pas gue dinas siang kemarin, pas lu bilang ada yang ngikut, gue bilang itu ada pasien yang meninggal, yaitu kali pegangannya yang itu katanya. Oh iya. Kata gue jangan asal sebut aja lu, orangnya udah gak ada, masih sebut aja kata gue. Ya siapa tahu kan, gue nggak tahu. Atau coba lu tanyain aja ke keluarga pasien yang kemarin meninggal. Gue bilang kayak, ya gue aja nggak tahu rumah pasiennya kan, gue bilang. Kenal juga enggak kan? Iya kenal juga, cuma tahu sebatas ini pasien sakit. Gue cuma tahu namanya doang. Nah itu namanya juga gue udah lupa kan. Ya udah. Ya udah gue dinas malam lagi lah bang. Gue dinas malam lagi kan, itu kan gue kemarin malam, terus dinas malam lagi lah. Gue dinas malam kedua, teman-teman gue udah mulai biasa lagi, gue udah biasa aja gitu. Biasa aja kata gue, mungkin gue mikir udah gak diikutin kali gue ya gitu kan. Udah aman lah gitu kan. Kan biasa aja gitu, gue ke pasien aman gitu, pasien biasa aja. Nah udah gitu, biasa gue ngobrol setelah gue, yang istirahat kan siapa duluan, gue bilang gitu kan. Kata teman gue yang dua itu cewek, kita duluan ya katanya kan, kamar udah lu. Udah gue bilang, mereka istirahat duluan lah. Gue sendiri dong di ranap. Sebenarnya ada senior gue juga kan. Kan mereka ya gue nggak, maksudnya kan gue anak PKL nih gitu, jadi kurang terlalu dekat sama mereka kan. Mereka di ruangan yang buat senior tuh ada ruang NS yang belakang, gue di depan. Gue sambil main HP lah, sambil kayak ini kan meja ibaratnya gue sambil tidur lagi sambil main HP. Gue kan tiduran kayak gini sambil main HP. Itu di samping telinga gue tuh, itu kan mejanya kayu ya, asal gini, tok. Jadi kayak meja diginin. Oh iya. Kayak gitu. Pas di sebelah lu? Iya, pas banget sebelah telinga gue. Kata gue, siapa nih? Suara siapa? Suara apaan? Otomatis ya, gue bangun dong. Gue bangun, gue lihat ada orang, ada senior gue dulu di belakang.
tuh mereka denger nggak ya, gue bilang pengen nanya juga kan, gue bilang nggak enak ya. Iya. Udah gue silent lah, gue ya udah diem. Gue diem. Ada yang mencet bel, tet gitu. Ya, gue samperin ya. Impusannya macet, udah gue benerin lah biasa. Gue benerin selesai. Gue keluar dari kamar rawat tuh. Jadi pengen lagi ke ruangan perawat. Gue lagi jalan, gue ngeliat ada perawat cewek duduk di ruang perawat. Nah, senior gue udah tidur. Jadi gue liat, ada perawat cewek siapa tuh, gue bilang itu kan. Gue samperin lah, itu perawat cewek biasa. Ya gue nyangkanya dia yang kerja di situ ya, cuma gue nggak tahu dari ruangan mana. Gue takutnya dari IGD pun nggak mungkin, karena pakaiannya tuh pakaian perawat ruang rawat inap. Gue tanya, jaga dinas di ruangan mana kak? Gue bilang gitu. Di ruangan sini, gue bilang. Terus bos itu kan udah sekitar 2 mingguan bang. Udah hafal yang dijaga di ruangan itu, wajahnya gue hafal semua. Terus gue bilang, dinas malam. Iya, kok tadi nggak lihat operan? Ada kok, saya dari tadi operan ikut, kamu aja nggak lihat kali. Oh ya udah, gue cuek BBK juga mikir kayak paling perawat dari ruangan sebelah kali numpang istirahat atau gimana ya. Ya udah, gue duduk sambil gue nulis laporan kan, buat tugas gue tuh, gue nulis. Bel bunyi lagi, tet itu, bel bunyi. Gue pengen diri, kata perawat yang chief yang samping gue nih, biasa aja. Ya udah gitu. Oh ya udah, gue bilang. Dia keluar ruangan perawat, dia masuk ke salah satu kamar pasien. Gue tungguin setengah jam gak keluar. Gue mikir impusannya macet kali atau impusannya bengkak ya, makanya lagi dia benerin dulu. Gue ngerasa dia udah senior, pakainya udah perawat senior kan. Gue sambil nulis laporan aja biasa. Laporan, keluarga pasien nyamper ke gue. Keluarga pasien yang dimasukin sama perawat yang tadi. Nyamper, mas katanya, maaf katanya. Kenapa ya pak? Gue bilang itu. Bisa lihat orang tua saya nggak katanya. Cekin, kok kayak nggak nafas katanya. Gue panik dong, pasien kayak nggak nafas. Iya, kayak perutnya biasa aja gitu kan. Kalau orang nafas mungkin perutnya naik turun gitu. Gue ke situ, gue coba bangunin, gue pegang kakinya, pak, gue bilang, kakinya udah dingin. Gue panik, gue bangun lah senior gue kan langsung. Kata gue, bang, kenapa? Itu pasien yang di kamar sana kayaknya udah nggak ada deh. Jangan bercanda lo katanya. Terus lu kenapa nggak bangun kita dari awal? Orang gue aja baru tahu dari keluarganya tadi manggil. Lu kita langsung ke situ dicek. Ya emang udah gak ada. Akhirnya kita coba buat dipijat jantung bang. Kita RJP lah. Gue sambil bantuin kan, masukin obat itu. Gue sambil bantuin sampai ada dokter juga ke situ. Ya kita coba usaha maksimal. Ya akhirnya kita coba EKG. Hasil EKG-nya udah flat, emang gak ada. Sama dokter dinyatakan ya pasti meninggal. Ya, keluarganya nangis kan. Ya gue tanya kan keluarganya kenapa, awalnya gimana emang. Biasanya kalau pasien meninggal kan ada gejala-gejalanya dulu kan, kayak dia sesak kah atau apa. Enggak kok, tadi bapak tuh cuma tidur, udah. Jadi keluarganya pun nggak sadar, jadi pasien tuh kayak tidur biasa aja, nggak ada apa ya gejala kayak sesak memberat atau apa, nggak, jadi cuma tidur, udah aja tiba-tiba kayak nggak napas katanya. Karena apa sih? Masalah tadi kita ya rame lah gitu kan, ngebantuin ini, wah pokoknya kayak kredit gitulah. Gue sampai lupa kejadian yang pas perawat masuk ke kamar ini, ke kamar perawat pasien ini. Iya. Ya udah, gue balik lagi, teman-teman gue juga udah pada balik. Gue bilang gantian yuk istirahat, gue bilang gitu kan. Terus ya senior gue ya udah yuk kita istirahat. Istirahat lah gue sama senior gue nih cowok berdua. Istirahat. Nah gue ngomong ke dia, gue cerita, bang di kantin nih, gue cerita bang. Tadi pas gue habis ganti impus, gue ngeliat perawat cewek di NS, gue bilang di meja NS. Serius lu katanya. Gue tadi itu belum tidur atau dari tadi katanya. Gue gak ngeliat, sama gue sih ngeliat lu duduk, lu ngobrol, tapi gue gak liat lu ngobrol sama siapa. Serius bang, gue ngeliat wajahnya. Lu ingat? Wah wajahnya sih gue lupa sih, gue bilang. Cuman gue kenal itu bukan perawat NS kita, gue bilang. Bukan di ruangan ini. Gue nyangkanya mungkin perawat di ruangan lain, gue bilang gitu kan. Terus gimana? Ya itu dia masuk ke kamar pasien yang tadi ada loh, tapi nggak balik lagi. Kan jalan masuk sama keluarnya cuma satu, cuma itu doang gitu, nggak balik lagi. Langsung dia diem. Ya udahlah katanya. Dia kayak udah tahu gitu. Bilang, lu kok nggak kaget gitu ya?
Gue juga dulu pernah kayak gitu katanya. Oke. Pas gue masih awal-awal di sini kata dia. Kata, ya gue kepo kan, jadi gimana bang, gimana gue bilang. Jadi ya sama kayak gitu. Jadi gue lagi jaga itu, kalau gue kejadiannya malah masih dini siang katanya. Oh siang? Dia dini siang ya, dan kejadiannya tuh jam 8-an. Oh masih sore lah ya. Dia ngomong mau ke antara operasi dini siang sama ke malam kan. Dia bilang kejadiannya gimana ya? Iya, ada gue habis ganti perban katanya. Ada pasien yang perbannya rembes, gue ganti, gue balik lagi tuh. Gue ketemu si cewek itu, perawat cewek katanya. Gue juga nyangkanya itu anak baru atau siapa ya. Ya gue ajak ngobrol, dia ngomong jaga di situ udah lama katanya. Gue kayak udah lama perasaan, selama gue orientasi gue nggak pernah lihat nih orang kata gitu kan. Akhirnya nah itu kejadian sama, ada pasien yang mencet bel. Pasien mencet bel, kata dia aja yang nyamperin. Pas dia nyamperin nggak sampai setengah jam kok kata dia. Keluarga pasien lari ngomong si pasiennya tuh sesak parah tiba-tiba. Ya gue waktu jaga cuma bertiga, teman gue lagi pada tindakan yang lain, langsung gue teriakin teman gue katanya. Langsung gue coba tolong, kita pijat jantung sampai gue bawa ke ICU kata pasien. Tapi selamat bang. Kagak katanya. Ya kejadian persis, cuman kalau lu malam kan, kalau gue kejadian masih jam 8 malaman lah katanya. Dan itu pun kayaknya masih banyak keluarga pasien deh katanya. Masih rame lah ya. Masih rame iya. Tapi lu ngeliat jelas gue ngeliat pakai baju suster kayak gue kan, kayak gini. Iya pakai nurse cap kan katanya. Iya gue bilang. Padahal kan gue tahu sendiri di sini gak ada pakai nurse cap. Di sini pakai kerudung semua. Iya gue baru ingat ke situ. Iya ya tadi gue ngeliat pakai topi perawat gitu. Padahal sebentar di situ gak ada yang pakai gitu kan. Ya pas lu ngomong gitu gue baru ngeh bang, gue bilang itu. Ya udah lu jangan cerita ke anak-anak katanya. Itu cukup lu yang tahu aja. Ya udah gue ke situ lah biasa, dinas malam gue aman lancar, pulang lah gue. Itu gue jadwal libur, lepas libur gue pulang ke kosan. Itu jam berapa ya? Gue nyampe kosan tuh jam 10 lah, jam 10 siang. Sampai kosan istirahat, gue tidur lah. Gue tidur itu kaki gue kayak ada jempol tuh ada nyubit gini. Bercubit. Iya cubit gitu. Kerasa banget. Kuku itu kuku. Bukan tangan, kuku. Gue ngerasa itu kuku. Gue sontak bangun kan. Siapa nih gue bilang. Gue itu udah keadaan tidur bang. Gue sontak, gue bangun. Tuh siapa nih? Gak ada orang. Dan ingat kan kalau gue tuh kamar gak pernah gue kunci. Kamar tuh gak pernah gue kunci. Mau gue keluar atau gue ada di kosan, kamar gue tuh gak pernah gue kunci pas kuliah. Karena ya alhamdulillahnya aman, gak pernah ada kehilangan. Jadi ya udah kamar gak pernah gue kunci. Gue takutnya anak-anak usil gitu. Jadi ya pas gue mau buka pintu kamar kosan, kekunci. Kata gue, siapa yang kunci? Itu sekitar jam 11 jam 11-an lah, jam 11 jam setengah 12 lah. Siang. Siang. Lah kok kunci gue bilang. Gue nyimpen kuncinya kan selalu di atas lemari tuh. Gue ambil, gue buka, bisa kebuka aman. Gue cek, anak-anak belum pada pulang. Karena kan gue pulang di dinas malam kan. Anak-anak masih pada kuliah, pada sekolah gitu. Itu kan kosan gue tuh untuk bukan buat kampus gue doang. Jadi ada yang dari kampus yang lain, ada anak-anak SMK juga di situ. Dan jam 11 jam 12 tuh belum pada pulang mereka. Udah gue balik lagi, gak gue kunci, gue simpan lagi di atas lemari. Si kunci pintu itu gue simpan lagi di atas lemari. Gue tidur lagi lah biasa. Itu kayak tidur tuh kayak baru apa ya, kata kita tuh lu kayak benar-benar baru tidur tuh baru menuju lelap lah. Jadi les gitu ya. Tiba-tiba gue ngerasa kayak ketindihan. Direp-rep. Iya direp-rep. Kayak benar-benar badan gue berat. Terus gue ngerasa ada tangan yang nyekek gue gini. Aduh siapa nih nyekek gue. Dan rasanya gimana ya, kayak lo habis lari kencang nih, lari tapi gak keluar keringat, jadi kayak panas di dalam gitu bang. Oh itu dulu gue kesiksa, sesak banget. Mata gak bisa gue buka. Dan itu gue ngerasa emang, untungnya gue ngerasanya singkat. Tiba-tiba ada yang bangunin gue. Bang bangun. Temen kosan gue tuh. Temen kosan gue yang dia bisa itu. Oh yang sini ya. Gue bangun. Gue langsung bener-bener kayak ngerasa napas lega kayak, untung lu bangunin gue gitu ya. Lu kenapa katanya? Enggak apa-apa. Lu ngapain bangunin gue? Gue nanya gitu kan. Ya lu tidur kayak latihan mati anjir katanya. Lah kenapa emang? Gue bilang, lu lihat sekarang jam berapa? Itu jam 6 malam.
Maghrib. Nah gue bangunin, lu kan tahu ya kalau di daerah gue kayak jangan tidur pas maghrib lah, nggak boleh tidur pas haripna gitu, nggak boleh tidur pas maghrib masih tidur aja lah katanya. Ya gue kaget, kayak kejadian gue yang di airport tuh kayak sebentar bang, kayak sebentar banget, tapi ya itu gue tidur sekitar jam 12 siang ya. Itu udah bangun udah maghrib. 6 jam berarti itu. Iya, nggak kerasa juga, gue ngerasanya kayak sebentar itu. Gue di airport tuh kayak cuman beberapa detik tuh, itu teman gue ngebangunin, makanya gue kayak ngerasa selamat gitu kan. Iya. Katanya maghrib, udah maghrib ya. Lu nggak apa-apa, gue cerita lah. Kayak gini. Gue dulu kata temen gue tidur di kamar gue aja udah, takut ada apa-apa. Kata gue pengen balik aja ke rumah, gue bilang gitu. Gue pengen balik ke rumah aja. Nah jarak dari kosan ke rumah gue itu kurang lebih sejaman lah. Sejaman naik motor, dan itu 30 menitnya itu gue ngeliatin perkotaan. 30 menitnya lagi tuh full hutan. Hutan bambu sama hutan jati. Itu full. Jadi kayak baru nyampe ke rumah gue tuh. Nah gue bilang apa-apa, gue balik aja ntar bisa deh, gue bilang. Tahu sendiri kan lewat rumah lu tuh hutan ya. Gue udah ngerasa udah biasa kan, udah biasa gue bolak-balik gitu. Ya nggak ada apa-apa kok sejauh ini gitu, dan aman-aman aja kan, nggak ada apa-apa kok, gue bilang aman-aman aja. Gue terserah lu, hati-hati aja. Jadi gue balik bang. Nah jalannya itu udah kayak apa ya, kalau kata orang, kalau lu naik mobil gitu bisa-bisa mabuk darat deh gitu. Kan jalannya gini, nanjak, turun, belok, iya, naik turun lah. Jalannya kayak gitu, dan itu full hutan. Full hutan. Pas awal pengen masuk hutannya itu kita nanjak, aman biasa jalan belok. Terus ada satu belokannya tuh gini, turun, dia belok ini, kayak letter O gitu, jadi turun belok ini. Nah, pas mau masuk belokan itu, turunan itu, tiba-tiba motor gue tuh kayak ada kejatuhan dari atas, gitu. Jadi kerasa jok belakang tuh kayak gitu. Ada yang dudukin. Iya kayak gitu ya. Jadi kayak kerasa ada pantulan gitu loh. Iya. Apaan nih? Gue ngerasa kayak, jangan nge-spion, gue takut. Gue takut sih, gue nge-spion ada sesuatu, gue kaget ngegas kan. Iya. Bahaya juga gitu. Apalagi turunan tadi. Nah, apalagi turunan. Karena turunan gue rem kan. Motor gue berhenti. Kok berhenti sih? Padahal gue ngambil rem nggak ini juga, mati lah. Karena motor gue kan kopling tuh. Mati. Nyalain gue masukin gigi, gue lepas kopling pelan, kayak biasa aja gitu. Oh iya. Jadi kayak kita ngelepas kopling kebanyakan. Gue bilang ya udah, gue netralin aja. Gue nyalain, gue netralin sama ngejalan, kayak ada yang rem. Tapi turunan. Tapi motor gue berhenti. Kayak apa ya? Kalau kayak motor matic tuh kayak apa? Kekunci gitu gearnya loh. Kayak kalau motor biasa kayak gigi 1. Iya, masuk gigi. Iya, masuk gigi 1. Iya, nggak bisa turun. Waduh, kata gue, kenapa nih motor gue takutnya rusak. Misalnya udah gelap, gue sendiri bang tengah hutan kan. Gue panik juga kan. Gue bener-bener panik. Sumber pencahayaan gue tuh cuman lampu motor gue doang. Kan motor-motor sekarang kalau kita nyalain doang, nggak di starter pun lampunya nyala kan. Nah kayak gitu. Terus dari belakang ada satu orang naik motor. Dia nanya, kenapa bang? Katanya, ini kata gue, motor gue kenapa ya bang bisa jalan? Coba didorong juga gak bisa. Lu masukin gigi kali? Enggak, gue bilang, enggak, gue masukin gigi kok ini. Coba netral ya bang, gue bilang. Gak bisa. Itu, dan gue di tengah-tengah jalan itu. Gue bilang, gimana ya? Terus kata dia tuh, ya masa gue step sih? Gak mungkin juga turunan di step kan. Bahaya juga katanya. Itu sampai motor itu, kata gue, bang bantuin motor gue ke pinggirin deh berdua. Itu gue kayak tukang parkir bang, gue yang di standarnya dipinggirin kayak gitu. Berdua gue sama dia ya diangkat-angkat gitu, digeser-geser berdua sampai ke pinggir. Nah gue karena gue udah ada temen, udah agak tenang kan. Udah agak tenang, gue nelpon saudara gue lah, karena itu dari jarak itu ke rumah gue tinggal 15 menitan lagi lah kan. Gue telepon saudara gue, kata gue, jemput tuh motor gue ada trouble nih di jalan. Daerah mana? Daerah sini, gue bilang, di belokan ini. Oh udah, kita OTW. Nah, udah saudara gue sambil nunggu saudara gue ngobrol sama orang sebelah gue kan. Dia nanya ke gue, orang mana bang? Gue orang sana, gue dekat ke rumah 15 menit. Lu orang mana? Gue orang asli sini, dia bilang gitu. Gue pengen kemana? Biasa lah, nongkrong anak muda, katanya gitu. Ya emang masih muda, seumuran gue lah orangnya. Dan ya dia pakai motor biasa, kayak ya biasa aja, kayak orang biasa. Gue ambil ngobrol sama dia dengan modal penerangan tuh lampu motor gue tuh. Nah, saudara gue nyampe, gue nyamper saudara gue dong langsung.
Banyak saudara gue, kenapa motor lo? Ini trouble. Lu nggak tahu kata gue. Gue baru ngomong tuh, ini trouble. Motor gue kan kondisi netral ya. Gue standarin. Jalan ke bawah sampai nabrak pembatas jalan. Waduh. Dar. Kita sepeda ngelamun. Itu motor lo aman. Lu sih nama siapa? Gue berdua sama ini ada orang. Mana? Gak ada orang. Motornya juga nggak ada? Gak ada. Harusnya kalau dia cabut pun misalnya dia cabut ke atas nih. Bunyi motornya harusnya ada dong. Iya, starter motor. Starter motor atau apa ada dong. Atau dia turun ya pasti jelas kelewat dong. Iya. Ini pas motor gue dek, kita beralih ke sana semua. Kata gue, lah itu motor gue, itu motor lu bener. Iya ya kata gue, kok bisa ya? Tadi nggak bisa kayak masuk gigi satu gue bilang. Terus, lu sini sama siapa? Berdua ada teman gue bilang. Pas dicek nggak ada orang, gue sendiri. Ya gue sadar tuh gue ngobrol sama orang. Kata gue udah jangan di terusin lah gitu. Balik aja gue balik ya biasa minta uang mingguan lah ke orang tua gue gitu kan. Gue istirahat di rumah besok, terus gue besok dinas pagi. Gue berangkat dari rumah subuh lah. Subuh nyampe dinas pagi biasa. Dinas sore ya gue aman. Dinas sore sih gue aman-aman aja. Dinas malam yang pertama. Nah itu dinas malam pertama tuh. Di sini ceritanya biasalah. Gue operan sama anak-anak, terus gue tensi kayak gitu biasa aman. Udah tensi ya udah gue bikin sambil nulis laporan kampus gitu. Gue nulis laporan, ada yang mencet bel kamar pasien tuh. Ya udah gue samperin dong. Ada satu pasien udah tua, bapak udah tua. Kata gue, kenapa? Ini impusan saya macet mas katanya. Jadi saya cek dulu. Ya biasa kita kalau impusan macet ya kita atur posisinya dulu kah, ternyata enggak, coba kita cek dulu ada sumbatan darah atau enggak. Aman. Ini sakit enggak pak? Enggak. Coba gue puter-puter, enggak. Pokoknya aman lah dia. Kata gue, loh tapi enggak jalan-jalan impusannya ya. Udah coba gue sepul, tetap enggak jalan juga, enggak netes-netes gitu. Kata gue, gini pak, ini kemungkinan takutnya posisinya salah atau gimana. Ntar kalau dipaksain takut bengkak. Gue bilang kan, paling kita impus ulang, nggak apa-apa dek, mau sekarang apa nanti gue bilang. Takutnya dia pengen istirahat dulu ya, impulsnya bisa gue stop dulu kan, gue cabut dulu biar dia bisa istirahatnya enak. Sekarang aja nggak apa-apa. Oh ya udah oke. Nah kondisi itu kan gue masih jadi anak PKL-an ya bang. Jadi rasa pede gue untuk ngimpus pasien sendiri tuh belum ada. Gue masih belum pede untuk melakukan sendiri walaupun gue bisa, tapi gue belum pede gitu. Gue minta antar ke senior gue lah. Gue minta antar, bang kata gue, temenin ngimpus yuk, pasiennya mana? Itu di kamar anak. Dia tuh kayak diem dulu, kamar yang mana? Yang itu. Dia kayak diem, tapi udah yuk kata dia. Pas gue udah siapin alat infusnya, gue masuk, gue buka pintunya, baru gue masuk ke langkah, senior langsung narik. Lu tau gak di kamar ini kosong? Gak ada pasien? Gak ada pasien tuh. Ada, gue ngotot lah, ada orang tadi. Gue lama bang, itu ngebenerin impusan tuh lama bang. Hampir setengah jam gue ngebenerin impusan tuh. Iya. Lama, ada setengah jam. Tadi pun gue nensi pasien ini. Ada catatannya? Ada catatannya. Pas itu ada catatannya. Gue nensi nih pasien. Gue bilang, pasiennya gue tensi juga kok. Coba mana? Katanya. Dan ya bukti. Nih gue bilang, kasih bukti catatannya. Terus kata dia, kita cek aja yuk katanya, buku pasien. Kayak dia mungkin engah atau apa, dia ngajak gue ngecek buku pasien. Anak-anak nanya, ngapain lu ngecek buku pasien yang kemarin? Ini kata gue buat laporan askep gue belum lengkap. Alasannya gitu. Gue cek, ini sama namanya. Ada itu pasien 2 hari yang lalu. Berarti pas gue dinas sore, pas gue dinas pagi. 2 hari atau 3 hari yang lalu. Iya, jadi pas gue dinas pagi, nah malamnya pasien itu meninggal. Namanya sama pasien juga. Nih buku catatannya, pasiennya pulang dengan alasan apa? Kamarnya sama di situ. Kamarnya sama. Terus pas gue pengen, sendiri gue tahu kalau gue habis ngalamin kejadian itu, gue langsung cerita ke teman gue kan. Jangan cerita ke teman-teman lu pada penakut katanya. Teman-teman dinas gue juga sama penakut. Udah silent aja. Ya udah kata oke siap bang, gue bilang gitu kan. Nah udah gitu, udah kita istirahat duluan aja yuk katanya. Ini kita cowok-cowok pengen istirahat duluan ya katanya. Oke bang katanya. Ya udah gue berdua sama senior gue nih istirahat. Ingat lu jangan ngomong ke teman-teman lu penakut semua. Bahkan teman dinas gue juga sekarang pada penakut katanya. Udah cukup lu sama gue yang tahu ya katanya.
Ya bang, ya. Udah gue biasa makan, ngopi sama dia kan. Tadi gimana, masih ada gangguan-gangguan lagi nggak lu? Ya itu barusan sih, gue bilang gitu. Ya udah, emang di sini mah gitu. Iseng katanya. Oh ya udah. Gue balik lagi kan, udah selesai lagi istirahat jam 2-an tuh gue, jam 2 malam lah selesai istirahat. Balik lagi ke ruangan. Pas gue balik ke ruangan, di ruang perawat kosong, nggak ada orang. Orang-orang pada kemana bang? Gue coba telepon teman gue. Bunyi HP-nya di kayak ada ruang ganti perawat gitu bang. Di situ. Pas gue buka pada ngumpul. Jadi cewek berempat yang dinas. Jadi yang dinas waktu itu 6 orang. Cowok 2, cewek 4. Dan anak prakteknya 2 orang, cewek yang kerja di situnya 2 orang, cewek juga. Berempat ngumpul situ pada apa sih? Pada mojok gitu. Ngeringkuk gitu. Kenapa katanya? Nggak apa-apa katanya. Nah, ya udah kata. Pas kita di luar ya udah gue tarik keluar lagi ya. Itu bikin laporan. Setiap ada yang mencet bel, selalu gue yang disuruh. Udah lu aja. Kenapa sih? Gue bilang, nggak apa-apa, lu aja. Setiap ada yang mencet bel, selalu gue yang disuruh. Itu sampai pagi gue bener-bener kayak, aduh, kerja keras banget. Sebenarnya mereka tuh nggak mau nyamperin pasien. Ya udah, pas udah pagi kita operan, mereka mungkin gak enak ya nyuruh-nyuruh gue semalaman kan, tapi gue nggak tidur gitu. Walaupun emang gue nggak pernah tidur juga kan kalau dinas malam. Lu sarapan pengen apa? Biar kita traktir. Kata gue, tumben nih gitu. Dibebain ya? Iya dibebakin gue, tumben ya, ada apa nih gitu. Kita masih 1 malam lagi bang, berdua. Bikin mereka baik-baikin gue tuh. Udah mau makan apa? Wih tumben gue bilang. Udah makan aja gitu ya. Kita kan masih 1 malam lagi, 1 tim. Mungkin dia pengen ngerjain gue lagi malamnya kan. Udah ayo gue bilang. Ya udah gue makan biasa. Udah selesai makan, ya udah gue balik lagi kosan, aman. Nah gue dinas malam lagi. Dinas malam yang kedua. Malam kedua kan besok mau lepas libur lah. Sama tim yang sama lagi. Sama tim yang sama lagi. Mereka jam 8 tuh udah ngontek gue. Pengen dibawain apa katanya. Dibaik-baikin gue bang. Kayak mau diselokin kopi, makanannya apa. Saya dibaikin sama mereka berdua tuh. Tumben nih. Gue bilang kopi mah gak usah, gue beli aja ntar di depan. Gak usah beli katanya. Udah gak usah istirahat. Intinya mereka tuh gak mau gue istirahat. Gak mau gue istirahat keluar. Iya. Kata gue, lah aku gak asem. Gue bilang gitu ya. Udah sih, gak sehari gak ngerokok gak apa-apa kali katanya. Kata gue, ya udahlah. Ya deh gue bilang gitu kan. Ya udah, gue dinas lah sama mereka. Gue bilang, mau siapa duluan istirahat? Gue bilang gitu. Gini aja, nggak apa-apa deh kita nggak istirahat, tapi lu jangan istirahat. Bareng-bareng nggak istirahat. Iya. Atau gini, kita istirahat, lu nitip aja pengen beli apa kita beliin deh. Nggak usah pakai duit lu, pakai duit kita. Jadi mereka tuh kayak nggak mau nyamperin kamar pasien. Takut, gue tau kayak takut gitu tuh. Kenapa nih? Gue kan juga curiga ya. Ya udah kata gue, lu ke kantin deh. Ntar gue nitip aja gitu. Mereka akhirnya ke kantin. Nah gue sendiri, kondisinya senior gue juga mereka lagi pada istirahat kan di belakang lah. Jadi di ruangan buat senior tuh gue di depan, gue sendiri. Nah gue lagi main HP. Ya gue gini sambil jadi ngeliat ke HP sama ke depan kan. Itu gue ngeliat putih lewat kayak kain ditarik ser. Iya. So kayak diem. Gue ngeliat ke senior gue dong. Bang, kenapa? Mereka masih bangun. Mereka masih lagi ngurusin status pasiennya kan. Bang, kenapa katanya? Enggak apa-apa. Udah diem aja udah. Udah diem. Tiba-tiba ada keluarga pasien ngasih makanan, ngasih martabak. Gue sendiri kan di ruang NS, jadi senior-senior gue di belakang. Ngasih makanan. Nih mbak, katanya nih pak. Oh ya makasih mas. Terus dia ngeliat ke arah meja perawat, ngambil martabak, langsung lari lagi keluar. Langsung lari dia langsung. Itu kenapa nih orang? Gue bilang. Gue kan aneh ya jadi. Kenapa ya? Udahlah, gue bilang. Temen gue pada balik lah. Kayak kita ada martabak dari keluarga pasien. Oh iya, kita makan biasa makan. Mereka jam 2:30 itu mereka pada tidur. Nah, gue bangunin senior gue, bang, gue pengen ke depan dulu ya. Gue bilang, gue nitip pasien. Ya udah katanya, gue nitip kopi aja ya kata dia gitu. Yaudah gue ke depan dulu ya. Gue ke depan lah, cabut. Gue ketemu sama keluarga pasien yang ngasih, yang ngasih makanan. Dia bilang, Pak ngopi juga? Iya deh ngopi katanya. Nah, gue nanya, tadi kenapa Pak? Saya jujur ya tadi pas saya
ngasih martabak. Saya ngeliat di samping kamu tuh ada cewek pakai baju suster tapi bajunya tuh udah dekil. Oh iya. Bajunya udah dekil. Dia ngeliat ke saya, matanya nggak ada. Pantas lari dia. Makanya dia langsung lari. Nggak ada matanya, nggak ada bola matanya tuh nggak ada. Hitam aja makanya tuh hitam. Dia makanya saya langsung lari dia. Di samping saya banget tuh pak. Iya kata. Gue jadi kan takut juga ya bang. Kayak waduh di samping gue tadi tuh. Gue nggak sadar ya, gue nggak ngeh juga kan. Ya udah temen gue udah senior gue kan jaga tuh. Temen gue nelfon, di mana masih lama nggak? Ini bentar lagi gue balik, gue bilang. Bentar lagi gue balik. Ya udah cepet ke sini. Gue ke situ lah. Mereka marah-marah, lu kan udah gue beliin mie, beliin apa, masih istirahat juga. Gue bilang kayak, ya sorry gue bilang, gak asem gue bilang gitu kan. Kenapa itu udah pasien ngebel? Ya tinggal lu samperin, gue bilang gitu kan. Udah katanya. Terus itu ada ngebel lagi katanya. Ya udah gue samperin lah. Semalam tuh kerja keras aja tuh. Gue kerja keras sampai itu jam 3:30 terakhir ada yang ngebel lagi. Waduh capek banget gue bilang. Capek banget. Ya udahlah gue tetap samperin kan karena teman-teman gue nggak mau. Mereka kayak yang ketakutan gitu, gue nggak tahu kenapa. Ya udah gue ke situ, gue nyamperin. Pas gue nyamperin gue buka kamar kosong bang. Kosong. Kata lah kosong tapi ada mencet bel. Gue pastiin dong, gue cek tempat tidurnya satu-satu kan. Kosong. Dan pas gue benar-benar itu pasti gue kosong, langsung nyium bau melati tuh. Pas itu di rumah sakit. Bau melati tuh kok bau melati ya. Gue ngedenger suara senandung yang sama lagi. Oke. Kayak gitu. Ya, gue udah nggak pakai, langsung lari keluar, langsung ke tempat perawat lagi karena di tempat perawat kan ramai tuh banyak teman-teman gue. Iya. Kenapa? Nggak apa-apa. Kenapa sih? Nggak apa-apa. Gue bilang. Ada pencet bel lagi. Gue jadi ikutan takut jadinya kan kejadian itu. Iya. Kata gue, gantian lah gue capek. Gue bilang gitu. Gue takut. Udah lu aja. Udah kata gue, biar adil bertiga aja yuk. Gue bilang gitu. Kita bertiga-tiga tindakan tuh semalam bertiga-tiga kita akhirnya. Bertiga-tiga udah aman lah. Ya udah. Besoknya mereka biasa naktir gue ini lagi. Gue bercandain nggak naktir gue nih udah ngerjain gue semalaman. Gue bilang gitu. Ya udah ayo traktir. Nah itu gue pengen pindah stase lah ya. Pengen pindah ke stase yang lain. Jadi itu malam terakhir gue di ruangan itulah. Gue tanya, jujur 2 malam gue dikerjain sama lu berdua ada masalah apa? Gue bilang gitu dong. 2 malam gue benar-benar disuruh-suruh sama mereka kan. Terus mereka cerita, lu ingat gak malam pertama katanya? Ya, yang lu keluar sama si abang katanya buat istirahat. Ya. Nah kamar yang lu bilang ada pasiennya yang infusannya lu ganti, ingat? Ya kita tuh udah ngeh kalau itu kamar kosong. Mereka udah tahu kalau itu kamar kosong. Oke, gue bilang, lu nggak kamar kosong, ya terus ada mencet bel di kamar itu pas lu berdua lagi keluar. Ya karena mereka tahu itu kamar kosong, dan senior pun pada tahu itu kamar kosong, nggak mereka gubris. Didiemin. Iya, karena mereka tahu kamar itu kosong gitu. Ada mencet bel lagi, sampai 3 kali. 3 kali mencet bel, ada keluarga pasien ke situ, marah-marah. Itu infusan bapak saya habis katanya, tolong ganti. Dan mereka lihat ke kamar itu, jadi mereka mikirnya kayak, oh mungkin ada orangnya Pak. Ada orangnya ya. Teman gue berdua sama temannya satu lagi kan cewek berdua nih. Teman gue ganti infusin kamar yang itu. Orang pasiennya udah marah-marah kan. Jadi ya pasti ada orangnya dong. Pas mereka ke situ kan pintunya ditutup. Pintu kamar rawat inapnya itu ditutup. Pas mereka buka itu jadi ini tempat tidur bang. Di tengah-tengah ruangannya tuh ada orang berdiri ngeliat ke mereka, gini kepalanya lepas jatuh. Maka mereka langsung teriak lari. Mereka ngomong ke senior yang 2 cewek itu. Tadi kita ngeliat ini. Seniornya mungkin tahu. Jadi mereka pada ngumpet itu. Makanya gara-gara itu mereka nggak berani. Setiap ada mencet bel malam tuh nyuruhnya ke gua. Karena belum tahu tadi. Iya. Dan ya gue cuman kalau gue untungnya tuh dapat gangguan cuman itu doang nyembuh melati doang. Mereka kayak serius kalian kata gue, lu bercanda kali gue, karena ya maksud gue ya bisa ngelihat sampai sejelas itu kan. Gila banget gitu ya, sampai jatuh kepala gitu. Kita berdua saksinya katanya. Kalau misalnya cuman gue yang ngelihat mungkin gue berhalusinasi. Ini kita berdua katanya. Oke gue percaya, gue bilang ya karena gue juga ya itu nyum itu sampai ketemu yang pasien nggak ada ternyata kan.
Udah kita pindah stase. Ya selama sisa stasenya gue kan di ruangan poli. Jadi ya dinasnya cuma pagi doang atau sorenya, jadi aman. Jadi aman lah ya, nggak ada gangguan-gangguan lah. Gangguan lagi sih nggak ada. Berarti kurang lebih selama 3 bulan nih ya lo ya. Dan hampir setiap gangguan itu di shift malam ya? Iya, selalu shift malam. Selalu shift malam. Shift malam selalu itu ya jam 12 ya ke jam-jam keluarga pasien udah pada tidur istirahat. Jam-jam udah mulai sepi lah. Iya, jam-jam mulai sepi bang. Nah, ini kan ada suster nih. Perawat-perawat senior udah tahu itu ada suster-suster begitu. Maksudnya suster-suster setan nih. Iya, mereka udah tahu. Udah banyak yang tahu. Iya, makanya pas gue cerita kayak ke senior gue kemarin lihat suster kayak gini. Dia tuh nggak kayak serius lu. Kaget gitu ya? Gak kaget. Oh, cuma gitu doang. Berarti sepet itu. Berarti udah kayak semacam urban legend di rumah sakit itu. Iya, kayak oh ya udah. Oke. Dan berarti yang ngikut nih ke mana tuh? Nah, kosan itu bukan ya? Kalau menurut lu nih? Nah, gue kurang tahu tuh karena apa ya? Yang gue lihat kalau emang dia ngikut kan kata temen gue awal dia ngomong itu ada yang ngikutin lu. Yang pas lampu kamar gue kedua mati itu, gue ngeliat kan tinggi hitam. Dan gue nggak tahu ya kelamin cowok atau cewek, karena emang tinggi hitam dong gue lihat tuh. Cuman yang pas masuk ke teman gue yang cewek kan, dia cewek tuh yang masuk. Dari ketawanya. Terus ya kalau ngedengar suara senandung tuh cewek juga. Cuman kan kalau yang ngikutin lu kan yang kemungkinan yang mulut. Itu kata teman gue, katanya cewek mulut berdarah-darah itu ke ngelihat perut teman gue yang lagi ngisi tuh. Dan kesaksian si siapa nih yang penghuni kos kesurupan itu juga dia ngelihat kan sosoknya. Iya, sosoknya sama, jadi dia ngelihat cewek mulutnya pengen nyekek dia. Gitu. Dia langsung teriak makannya. Iya, masukan. Berarti bisa jadi ini dua sosok yang berbeda nih. Mungkin. Si suster sama si ini. Nah karena apa namanya? Lu diikutin si sosok yang mulutnya berdarah ini. Iya. Abis ngafanin sini nih. Iya, pasien yang pas gua awal dinas sore meninggal itu. Iya. Dan karena apa ya, rumah sakitnya walaupun disebut tengah kota, tapi belakang rumah sakit itu masih hutan bambu gitu bang. Masih hutan? Ya bukan, masih banyak pohon bambu gitulah. Iya, kayak kebun gitu kan? Iya, kebun bambu gitu, bukan hutan, kebun bambu. Itu pas di belakang rumah sakit? Iya, belakang rumah sakitnya. Jadi ya masih lumayan apa ya, suasananya kalau kata orang itu hium tuh kayak lembab gitu loh. Iya. Hium suasananya, vibes-nya itu gimana gitu ya? Iya, apalagi kalau habis hujan di situ kayak gimana gitu, dingin-dingin gitu ya masuknya. Dingin bikin serem. Asli gue kalau misalnya maghrib atau gue dinas siang kan gue istirahat maghrib ke kantin. Nah kantin itu kan belakangnya pohon bambu semua tuh. Iya, kantin belakang ini. Iya, kantin yang belakang tuh pohon bambu. Cuma habis hujan tuh kelihatannya kayak aduh gak enak banget ya, kayaknya mending gue ke kantin depan aja. Udah lebih rame ya. Iya, vibe-nya udah gak enak aja gitu. Cuma selama lu 3 bulan di sini pernah denger nggak berita-berita tentang si suster ini nih? Maksudnya apakah dia dulunya pernah suster di situ terus meninggal apa gimana? Itu sih gue kurang tahu, cuman ya emang katanya emang sering nongolin aja dia. Iya. Dan nggak cuma di ruangan itu, di beberapa ruangan pun sering. Iya. Pokoknya yang tahu ini yang senior-seniornya, yang emang karyawan tetap situ. Iya. Dan kita ya anak-anak baru juga banyak yang ya bukan anak baru, yang PKL tuh ada beberapa yang pernah ngeliat yang di ruangan itu ngeliat ini. Iya. Pernah nyaksiin si suster inilah ya. Bahkan ada yang sampai itu dibantuin. Kalau teman gue pernah. Dibantuin gimana tuh? Jadi pasiennya tuh impusannya lepas. Dia seniornya udah pada tidur. Dia dinas malam. Impusannya lepas di ruangan yang lain ya, bukan di ruangan yang gue praktek. Tapi masih di rumah sakit yang sama. Impusannya lepas. Dia coba impus nggak bisa. Dia keluar pengen bangunin seniornya. Si suster itu ada. Sama suster itu ya udah biar sama saya aja, kamu tunggu di sini aja. Dia tungguin lama, ada 1 jam, dia samperin, pasiennya udah kepasang impus. Dipasangin berarti itu. Dia bilang, Pak, tadi yang masih impus siapa? Kata pasien coba, kan masnya tadi. Loh? Pak, teman gue tuh enggak ke situ. Diem aja Oke, berarti kayak nyerupain ya. Iya, kata mama saya tadi yang masang. Dan dia nggak sadar kalau pasien itu suster itu nggak berkerudung. Iya. Karena hampir semua susternya kerudung berarti. Iya, dan kita tuh kayak baru ngehnya tuh pas tapi pasiennya kan nggak berkerudung ya susternya ya gitu. Pakai ini. Cap suster gitu ya. Dan ternyata di situ tuh berkerudung semua. Banyaknya. Kacau sih kalau begitu. Jadi kita kayak semacam disirep nih ya. Iya. Ngelihat suster yang ini nggak tahu siapa. Ya kita nggak anggap itu setan karena emang dia normal ya. Iya, berbentuk benar-benar normal bang. Nggak pucet, nggak ini. Jalannya ngelangkah biasa. Cuman pakaiannya itu pakaian itu nggak suster situ. Kalau misalnya malam harusnya kan mereka ada shift dinas malamnya. Itu kayak pakaian suster dinas pagi.
Pakaian dinas sister itu beda. Iya, di rumah sakit itu sip-sipannya beda-beda. Yang sama tuh sip pagi sama sip sore, bajunya sama. Malam beda. Ada dinas sip dinas malam, bajunya beda lagi. Berarti dia makainya baju dinas pagi. Iya. Dan kita tuh harusnya ya dari ngeliat baju itu harusnya kita udah. Cuman ya kayak nggak sadar aja kayak kayak seolah normal aja. Iya. Setan bisa begitu ya, hebat ya. Kadang-kadang nggak habis pikir juga gitu ya. Dengan akal manusia kayak kok bisa kayak gitu. Iya. Nah, yang kepalanya copot nih bang, gue mau nanya nih bang. Itu ya sosoknya cewek cowok? Kata temen gue cowok. Iya, dan ingat kan yang keluarga pasien yang marah-marah, impulsnya bapak saya habis, yang kamar kosong. Nah, kata temen gue wajahnya tuh sama dengan keluarga pasien yang marah-marah itu. Oh dia? Iya katanya. Saya sama pasien tuh, serius loh. Yuk, dan kalau gue mikir ya, kalau emang bener gitu itu kejadian ke teman gue, kenapa copotnya harus di ruangan? Kenapa gak pas impulsan bapak saya habis copot gitu kan? Copot itu ya, kenapa harus di ruangan gitu? Iya. Kenapa harus suruh datangin ke ruangan dulu? Iya, suruh datang ke ruangan dulu tuh. Lo serius nih? Apa itu keramaian apa gimana? Mungkin, karena itu kan banyak senior-senior gue juga tuh. Berarti mereka kan berempat di ruangan situ. Iya, benar. Mungkin rame atau gimana? Berarti agak lucu juga ya? Iya, kayak bener-bener ngisanginnya tuh iseng dia. Dia mencetin bel, dicuekin sama itu. Iya, dicuekin. Kesel sendiri dia. Karena teman gue tahu itu kosong. Dia kesel mungkin kayak, gue pengen ngusilin orang. Iya. Orangnya dicuekin. Malah dia yang kesel. Iya, malah dia marah-marah. Iya. Agak kocak juga sih sebenarnya itu. Cuman ya saat dia nampakin ya agak serem, kepalanya copot begitu. Iya, jadi dan kan lampunya terang, belum jelas. Jadi berdiri orang itu di tengah-tengah. Iya. Ngelihat kita berdua, plak jatuh gitu aja. Tapi untuk sosoknya sendiri, emang dia itu pasien apa mirip-mirip sama perawat? Mirip pasien. Pasien pakai baju biasa kata temen. Oh, iya. Berarti emang murni sosok penunggu sono yang emang iseng gini, usil. Emang dikenal katanya usil banget katanya. Iya, usilnya parah lagi sampai begitu itu. Ya. Oke, itu tadi cerita dari Bang Alvan nih. Jadi dia bukan kerja ya, PKL jatuhnya. PKL, iya. Dia juga sih sama ya, PKL. PKL selama 3 bulan kurang lebih di salah satu rumah sakit umum daerah RSUD. Kita nggak sebut nih daerahnya apa, daerahnya rumah sakit, nama rumah sakitnya di daerah Kuningan. Dan di sini gue baru tahu kalau Cirebon sama Kuningan beda. Sumpah bang, gue baru tahu bang. Gue taunya Kuningan dan Cirebon. Aduh. Oke bang, thank you bang. Oke bang. Udah mau berbagi pengalaman nih bang, yang luar biasa nih seremnya. Dan buat kalian, buat sobat tengah malam nih, terima kasih banget nih udah nonton dari awal sampai habis. Bagaimana pendapat kalian? Tulis di kolom komentar. Kalau kalian suka dengan video ini bisa like, subscribe, dan share video ini sebanyak-banyak. Oke, segitu dulu akhir kata. Gue Putro pamit undur diri. Bang Alvan juga pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.